Kembali lagi bersama gua Bosi Y di channel Dongeng Politik ini. Biasa kita sambil mungkin sambil ngopi-ngopi ya, apa di kafe, apalagi ngopi di tempat ojek biasa kayak gua gitu kan. Nah, sebenarnya gua bingung sih mau ngebahas masalah apalagi nih ya, masalah politik kan. Tapi gua pengen bacain komentar-komentar netizen yang beberapa hari ini meluapkan emosinya semua gitu kan ke channel gue dalam bentuk komentar gitu. Tapi nanti gue bacain gitu kan. Gue sebenarnya banyak yang ngomong apa sih kata dia kan, kalau lu nggak ngerti gue ngomong apa ya udah kan gitu, jangan nonton. Gue sih orangnya simpel gitu ya, karena dari awal gue bikin YouTube ini ya gue pengen diskusi gitu kan melalui komentar-komentar, kan seru gitu kalau menurut gue gitu. Nah, gue pengen bacain komentar-komentar ya sekarang ya. Komentar pertama ini namanya nggak gue iniin ya, cuma gue potong sedikit gitu kan. Dia bilang katanya sebutkan satu prestasi Rocky gitu kan. Ini dia komentar gitu. Itu sebenarnya pertanyaan itu kalau menurut gua gitu kan, sebutkan prestasi Rocky Gerung. Itu sama aja kita nanya ke dari kita gitu loh. Iya kan? Kan karena Rocky Gerung itu sama, dia sama kayak kita gitu, sama kayak gua gitu kan. Dia rakyat biasa gitu. Nggak punya wewenang ngurusin duit-duit rakyat. Dia rakyat biasa, cuman perbedaannya dia dengan kita, dia punya kapasitas untuk menyampaikan rasa pikiran oposisi dia, ya kan, kritik dia punya kapasitas, makanya dia diundang ke televisi, ya kan, ke kasih kuliah gitu. Kalau nanya prestasi Rocky itu baliknya ke kita gitu. Jadi pertanyaan itu balik lagi ke kita, lu udah buat apa kan? Kita ini kan rakyat gitu, Rocky Gerung rakyat sama biasa gitu. Jadi pertanyaan yang sebetulnya kalau kata gue ya ngaco gitu kan, pertanyaan itu gitu. Nah, jadi aneh aja gitu kan. Sekarang kita ke pertanyaan komentar berikutnya ya. Ini agak panjang juga nih. Yang bikin gue happy, bekas pendukung 02 masih stres, sakit jiwa. Terus Prabowo udah legowo, pendukungnya jadi sampah negara kata dia kan. Berserakan di mana-mana dengan kudungannya, sebar hoax, fitnah, bikin onar dan sebagainya. Masih bermimpi kehidupan kampret, pilpres sudah usai, masih ngarep junjungan jadi presiden RI. Bangun oi, waktunya kerja kata dia. Jadi orang ini gitu kan datang ke video gua mau berkomentar, cuman mau meluapkan emosinya. Ini kan emosi namanya, iya kan, segala bikin onar, pendukung 02 bikin onar gitu. Dia dikata orang ini gitu. Yang bikin onar itu kemarin, yang jelas-jelas yang bikin onar ya kan, itu adalah di Wamena, 30 orang meninggal dunia gitu. Ini gue bicara fakta aja. Siapa di situ yang membuat onar? Apakah pendukung Prabowo gitu kan, kalau gue membahas dia nih gitu. Jadi orang apa sih kan gini ya, kita berkomentar itu ya kan, nulis ke buku, itu kan hasil apa yang dipikirkan, iya kan. Jadi di otak kita berpikir seperti ini, maka dituangkan kan ke dalam buku atau ke dalam komentar. Jadi orang marah gitu kan, buku sering dicaci maki, cuman dalam rangka dia menghujat gitu loh, menghina gitu. Enggak lah, itu urusan dia dan cara berpikir dia mungkin kan. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ada orang nanya begini di komentar gua juga gitu kan. Ini komentar paling dominan nih di channel YouTube gua. Dia bilang katanya nggak ada sih, tapi isi hati manusia normal yang masih suka harta, tahta, dan wanita, siapa yang tahu.
tapi nggak tahu kalau Bung Rocky udah nggak doyan ketiganya. Jadi ini kan apa namanya, membicarakan pribadi manusia. Jadi membicarakan soal Bung Rocky itu nggak doyan wanita. Itu soal nggak, gimana gua mau debat ya coba kalau soal itu, gitu kan? Itu kan urusan dia kan gitu. Gak ada urusannya sama pemerintah gitu. Dia kawin, dia nggak kawin, pemerintah nggak rugi gitu. Jadi kan gini, kita iya kan, lu kalau apa sih namanya, kalau lu suka nonton sepak bola gitu kan, kemarin di Liga Italia itu Romelu Lukaku itu di apa namanya, diejek gitu kan, dia dikatain, disuruh di suara monyet gitu kan. Nah itu kan namanya apa, diskriminasi gitu. Jadi nggak boleh gitu, negara harus menyingkirkan diskriminasi gitu. Terus nanti kalau kita berdebat, dialog, ya kan, kalau kita menyerang personal orang, itu namanya kita mendiskriminasi gitu. Itu kan, gitu. Nanti akhirnya apa, ada stigma negatif yang melekat di dia gitu. Dan itu nggak boleh gitu. Kalau urusan pribadi orang itu urusan dia. Itu kalau menurut gua gitu ya. Iya kan, gua ada yang nanya gitu, kok lu selalu setuju dengan Rocky Gerung? Ada yang gue tidak setuju dengan Rocky Gerung, yaitu soal agama gitu kan. Tapi gue tanya lagi sama diri gue, oh wajar sih kalau gue nggak setuju gitu kan. Toh Rocky Gerung juga emang bukan ahlinya di bidang agama kan gitu. Itu simpel sebenarnya pemikiran itu. Tapi karena emang kebanyakan orang sudah apa namanya, karena dia benci, iya kan, karena dia, jadi faktornya adalah karena dia benci gitu. Nah udahlah, sekarang kita ke berikutnya, komentar berikutnya. Kalau ini namanya Eko Priyono. Rocky Gerung emang cerdas, iya kan, kata dia. Doa saya semoga Rocky Gerung cepat mati, biar nggak ada kerusuhan di Indonesia. Jadi gue kalau mau ngebahas komentar ini, iya kan, gue bingung ngebahasnya gimana. Kerusuhan biar nggak ada kerusuhan di Indonesia. Jadi dia disumpahin semua amarahnya di sini kan. Kan dia datang ke video gua komentar seperti ini. Lalu gua mau gimana diskusinya, gimana? Gua harusnya gimana ini? Gua bingung gitu kan. Orang disumpahin mati katanya biar kerusuhan di Indonesia. Apa pernah lu denger Rocky Gerung gitu kan? Kan banyak di YouTube juga banyak kan gitu. Rocky Gerung datang ke satu universitas gitu kan. Dia pidato di situ, terus ngajak masyarakat untuk ngebom istana. Itu baru namanya mempelopori kerusuhan kan gitu. Jadi yang kemarin rusuh itu, ya kan, di Papua itu bukan karena Rocky Gerung, iya kan? Itu rusuh emang apa namanya, ada historis di situ kan. Kenapa itu bisa rusuh di situ gitu. Tapi orang datang ke komentar gitu kan, ke YouTube gua, dia hanya untuk mencaci maki. Jadi kan gini, kita kalau mau perang, iya kan, kita harus mempersiapkan amunisi, senjata, iya kan, apa namanya, peralatan perang gitu kan, untuk bertahan, untuk menyerang gitu. Kalau mau berdebat, itu siapkan, iya kan, siapkan logika, iya kan, siapkan apa namanya, persiapan untuk argumentasi kan gitu, iya kan, siapkan sebanyak mungkin kalau mau berdebat. Jadi gini ujung-ujungnya, lu coba caci maki gitu. Gue udah biasa sih diskusi ya, dari struktur negara paling rendah ya kan, yaitu adalah kelas RT RW, itu gue udah biasa gitu diskusi langsung. Gue kalau ngeladenin orang netizen, karena bagi gue siapapun yang berdebat di kolom-kolom komentar ya, mau itu sosial media ya kan, di Facebook, di Twitter, di YouTube, itu siapapun bisa kalau berdebat di apa namanya, di dunia maya itu dia bisa gitu kan, tadi sambil tiduran dia bisa gitu. Tapi kalau gua bukannya gua sombong gitu kan, apa, gua emang biasa diskusi langsung sama orang gitu. Gua udah biasa gitu kan diskusi, dia berdebat. Debat itu apa sih? Debat itu argumentasi ya kan, beradu argumentasi, artinya bertukar pikiran gitu, bukan bertukar cacian gitu.
Apalagi kalau lu mau luapin emosi lu di ini, kalau mau ngeluapin emosi lu datangnya ke sono ke TV One itu kan, Manfred di situ berantem dah lu gitu. Diskusi itu ngandelin otak itu, ngandelin pikiran, ngandelin akal gitu, pakai logika bukan pakai tenaga. Kalau pakai tenaga adik gua udah bilang di Manfred berantem di situ lu tuh, itu ngandelin tenaga gitu. Terus itu sih lah, itu ya mungkin memang problem juga sih, karena kebanyakan gitu kan orang yang datang ke channel gue kadang mungkin dari banyak youtuber gitu gue doang gitu yang sering balas komentar orang-orang, paling banyak itu gue doang gitu, karena gue yang suka aja gitu, iya kan, lupa aja walaupun itu sosial apa di media di YouTube gitu kan, tapi gue seneng aja gitu. Tapi terkadang orang ada aja gitu, dia lari dari konteks perdebatan itu gitu, ya kan, nggak sedikit sebenarnya banyak komentar gitu kan, ada yang bilang katanya lu katanya pengen buat homo gitu kan, homo segala macam kan. Kalau gue tanya lu buktiin Rocky Gerung itu homo, masa orang kalau belum kawin dibilang homo? Banyak banget di sini orang yang belum kawin kan. Nah itu jadi gue sih pengennya ya buat para jenderal gue ini gitu kan, lu biasalah kita berdialog, diskusi itu ngandelin apa namanya stok argumen yang banyak gitu kan, ngandelin logika gitu. Jadi biasain aja seperti itu. Walaupun gue tukang ojek ya, gue tukang ojek gitu kan, tapi alhamdulillah walaupun gue tukang ojek gitu kan, gue memang orangnya suka diskusi gitu. Bahkan adik gue tuh yang kuliah aja gitu, adik gue kan kuliah ya kan, alhamdulillah dia pendukung Prabowo. Makanya kemarin waktu kampanye dia punya baju apa namanya, baju juang, rumah juang gitu kan, itu gue biasa diskusi gitu. Terus kakak gue yang perempuan itu dia Jokowi fanatik malah ya. Kan kakak ipar gue Chinese ya, Ahoker ya, Ahoker. Jadi gue biasa diskusi sama keluarga gue, udah biasa diskusi gitu kan, tanpa harus jatuhkan lawan dengan apa namanya pribadinya. Enggak, gue nggak kesitu gitu. Jadi ini sebenarnya hanya sebatas mengisi kekosongan waktu luang gue aja sih ya bro, iya kan, ya, lagi iseng gitu kan, gue kadang-kadang lagi iseng di video gitu. Tapi yang penting ya kan, gue cuma mau ngingetin gitu, kita harus bisa bedain mana nyinyir, mana kritik gitu kan. Nyinyir itu adalah ucapan-ucapan yang gak ada latar belakangnya, itu nyinyir namanya gitu kan, gak ada substansi gitu kan, itu nyinyir. Tapi kalau kritik itu pasti ada historisnya sebelumnya gitu, ada latar belakang gitu kan, itu fungsi kritik gitu kan. Misalnya simpel kan, logikanya kesini, misalkan gue bilang gitu kan, misalnya gue bilang kartu prakerja yang dulu dijanjikan Jokowi itu nggak akan cepat atau nggak akan buru-buru untuk direalisasikan kan gitu misalnya. Mungkin orang akan bilang nyinyir, tapi kan ada historisnya kemana kan gitu. Historis gua adalah ke mobil SMK, itu butuh waktu 4,5 tahun untuk apa namanya, untuk merealisasikan janji daripada mobil SMK itu kan itu. Jadi nyinyir dan kritik itu beda gitu, kita harus bedain. Oke bro, hanya itu yang ingin gue sampaikan. Yang penting lu semua di rumah jangan lupa pada ngopi gitu kan.